Jadi pada pembahasan terakhir yang sudah dilakukan minggu yang lalu, kita semua sudah membahas terkait dengan kasus ODE 2 yang homogen. Ya. Nah, sekarang untuk hari ini pembahasannya akan kita fokuskan di kasus non-homogen. Ini OneNote saya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Nah, perbedaan antara kasus homogen dan juga tidak homogen itu hanya ada satu ya. Jadi kalau untuk kasus homogen persamaan dasarnya itu seperti ini. Aduh, kenapa bergeser-geser? Persamaan dasarnya itu seperti ini. Y double aksen ditambah PX, Y aksen ditambah QX. QX. Y itu untuk kasus homogen ya, itu sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk kasus non-homogen, persamaan dasarnya menjadi seperti ini. Seperti itu. Ya. Jadi intinya adalah perbedaan antara kasus non-homogen dan dengan homogen itu hanya ini saja. Sisi kanannya tidak sama dengan 0. Nah, untuk kasus non-homogen ini bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya itu adalah kombinasi antara cara penyelesaian homogen dan juga non-homogen. Ya, jadi untuk kasus homogen, kasus non-homogen, general solution-nya itu adalah sama dengan Oke, jadi seperti itu. Di mana YHX itu adalah general solution dari kasus homogen. Ya, ingat ya, ini adalah penyelesaian dari kasus non-homogen. Solusi general solution dari kasus non-homogen. General solution dari kasus non-homogen. Itu seperti itu. Nah, general solution dari kasus non-homogen itu melibatkan general solution dari kasus homogen di sini. Oke, jadi general solution dari kasus non-homogen itu melibatkan general solution dari kasus homogen. Jadi ingat ya bahwa pada kasus homogen itu kalau untuk ODE order 2 solusinya itu adalah kombinasi linear dari kedua basis yang kita miliki, C1 Y1 ditambah C2 Y2. Atau kalau kalian mau pakai A, konstannya A juga boleh, bebas. A1 Y1, A2 Y2. Seperti itu. Oke? Seperti itu. Nah, sedangkan YP itu sendiri, itu kita dapatkan dengan mencari, itu YP di situ itu adalah setnya tertentu untuk Rx tertentu. Ya. Jadi YP itu setnya tertentu untuk Rx tertentu. Nah, agar kasusnya itu bisa lebih mudah untuk kalian, kita fokusnya tidak untuk bentuk umum yang seperti ini ya. Kita tidak akan fokusnya ke sana, tetapi kita fokusnya itu untuk mencari solusi dari kasus non-homogen, tetapi yang koefisiennya berupa konstanta. Jadi
Px dan juga Qx itu berupa konstanta. Ya, ingat minggu lalu saya sudah membahas dengan detail terkait solusi-solusi homogen, ya, untuk kasus di mana koefisiennya itu berupa konstanta, ya, y double aksen plus ay aksen plus by sama dengan 0. Untuk kasus homogennya kita sudah membahas secara detail. Nah, yang sekarang akan saya bahas secara detail itu adalah kasus non homogennya untuk bentuk tersebut. Jadi fokus kita hanya pada bentuk tersebut saja. Untuk kasus non homogen ya, untuk kasus non homogen kita tidak akan membahas ini secara detail. Yang akan kita bahas secara detail adalah kasus ini. Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan RX. Jadi fokus kita untuk kasus non homogen hanya ini saja. Dibatasi hanya ini saja. Oke, dibatasi hanya itu saja. Ingat ya, solusinya bagaimana? Itu kombinasi dari YP dan YH, di mana YH itu adalah solusi dari solusi homogen ya, ditambahkan dengan YP. YP itu adalah solusi dari kasus non homogen ya. Dan untuk Rx tertentu, YP-nya akan tertentu. Ya, untuk Rx-nya tertentu, YP-nya akan tertentu. Nah, ini saya akan tuliskan beberapa solusi YP yang bisa digunakan untuk Rx tertentu. Oke. Nah, saat Rx-nya itu berbentuk seperti ini, oke, YP-nya bentuknya akan sama, tapi konstantanya agak sedikit berbeda. Itu saja. Oke, jadi untuk khusus untuk kasus non homogen dengan koefisien konstan, oke, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi saat Rx-nya tertentu, YP-nya sudah tertentu. Oke, kemudian saat Rx-nya bentuknya adalah Kx pangkat N, dengan N-nya itu bisa 0, 1, dan seterusnya. Oke, opsi untuk YP kita seperti ini. Konstanta juga, K-nya berbeda ya ini ya. Ini K besar. K besar N, X pangkat N, ditambah K besar N, minus 1, X pangkat N minus 1, ditambah, titik-titik, ditambah K1 X, Bentuk deret gitu ya? Halo? Ya, Yusuf kenapa? Kelupaan nge-mute kelihatannya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini untuk Kx pangkat N. Jadi untuk Kx pangkat N, YP-nya akan mengikuti rumusan seperti yang tadi saya tuliskan. Nanti saya akan coba bahas satu persatu contohnya ya. Lalu, apabila Rx-nya itu antara K cos omega X atau K sin omega X, oke, opsi dari YP-nya itu sama. Ini K besar cos omega X plus M besar, ini konstanta ya, M-nya, K-nya, sin omega X. Oke, lalu terakhir, kalau misalkan Rx-nya bentuknya seperti ini, K kombinasi ya ini, E pangkat alpha X
cos omega X atau K E pangkat alpha X sin omega X. Opsi YP-nya untuk kedua kasus tersebut adalah E pangkat alpha X K cos omega X plus M sin omega X. Seperti itu. Jadi Rx-nya tertentu, YP-nya akan tertentu. Ya, Rx-nya tertentu, YP-nya tertentu. Sebagai contoh, misalkan, ya, sebagai contoh, misalkan, Y double aksen ditambah Y sama dengan 0,001 X kuadrat. Oke, saya tidak meminta kalian untuk mencari YH-nya terlebih dahulu. Yang saya ingin pastikan adalah kalian mengerti konsep bagaimana mencari YP-nya. Oke, untuk kasus ini YP-nya bagaimana? Harus mengikuti yang mana ini? Silahkan. Yang nomor 2 ya Pak? Ikhlas Maulana, oke terima kasih. Yang nomor 2, kita ikutin yang nomor 2 ini ya, yang saya garis bawah ini. Betul sekali. Tapi YP-nya bentuknya jadi apa itu? Ikhlas. YP-nya bentuknya jadi gimana? Ini kan X kuadrat kan? Iya Kalau Pak. X kuadrat berarti jadinya gimana itu? Berarti K K2 K2 ya. K2 X pangkat 2. Oke. Tambah. Ditambah K1 Betul. K1X K1X ditambah tambah K0. K0. Ya, terima kasih. Seperti itu. Ya, jadi ini cara mencari YP-nya. YP-nya langsung tertentu nih. Seperti ini. Tetapi tidak selesai di situ. Oke, kita tidak selesai di situ. Kenapa kok tidak selesai di situ? Karena untuk YP ini kita harus selesaikan konstantanya. Oke, untuk YP ini kita harus selesaikan konstantanya. Ingat ya, kondisi batas yang kita dapatkan biasanya hanya 2 saja, dan itu akan cukup untuk menyelesaikan nilai dari konstanta untuk YH. Tetapi tidak akan cukup untuk menyelesaikan nilai dari konstanta untuk YP. Sehingga untuk kasus YP ini, kita harus selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang kita harus lakukan adalah memasukkan YP ini ke persamaan umum kita ya. Persamaan awal yang kita selesaikan itu. Coba dimasukkan ke situ, dan hasilnya harus matching. Oke, tadi Ikhlas Maulana sudah membantu saya coba tanyakan ke yang lain. Adiaksa Mahardika. Ini ada tulisan MTM ITB, tebakan saya habis ospek gitu ya. Oke. MTM ITB Adiaksa Mahardika. Halo, Adiaksa. Ya. Kamu habis ospek ya? Apa itu yang dari dulu emang saya ganti? Oh, belum diganti. Oke. Nah, Adiaksa, coba bantu saya untuk memasukkan nilai YP itu ke persamaan utama kita ini. Persamaan awal yang kita ingin selesaikan ya. Coba dimasukkan.
Itu kan turunan kedua, ya, diturunkan 2 kali, ditambahkan Y sama dengan 0,001 X kuadrat. Coba dimasukkan ke situ. Jadi yang saya inginkan itu kamu mencari ini. YP double aksen ditambah YP. Nilainya itu berapa? Gimana di Excel? Kalau diturunkan 2 kali nilainya gimana? Itu berarti jadi 2x K2. 2. Kalau diturunkan sekali, itu kan jadi Oh ya, berarti 2K2 X. Terus ditambahkan K1. Kalau diturunkan 2 kali, K1-nya akan hilang kan ya? Iya. 2K2 X-nya jadi apa? Jadi 2K2 ya? Hasil dari ini akan 2K2 kan? Betul kan? Iya. Kemudian ditambahkan dengan JP kita. K2 X kuadrat tambah K1 X ditambah K0. Nah, ini hasilnya harus sama dengan sisi kanan kita itu. 0,001 X kuadrat. Dari situ kita bisa lihat, kan ya? Oke, dari situ kita bisa lihat bahwa ini harus sama dengan itu ya, betul nggak? Iya. Oke, jadi kalau itu sama dengan itu berarti nilai dari K2 kita nilainya berapa? 0,001. Apakah sudah selesai sampai di situ? Apalagi yang K mana lagi yang kita bisa dapat? K1. K1. Ya, X-nya berarti coba ya, di situ ada nilai X nggak di situ? Nggak ada ya? Berarti harusnya K1X itu harus sama dengan 0X ya. Berarti K1 sama dengan 0 ya? Ya. Oh, kemudian apalagi? 2K2 ditambahkan dengan K0, itu kan konstanta kan? Konstanta di sisi kanan berapa? 0 juga ya? Ya. Harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan K0. Coba dimasukkan K2-nya 0,01 di situ. K0 kita harus berapa? Min negatif 0,002 ya. Seperti itu. Nah, sekarang YP final kita jadi seperti apa? Dalam hal ini YP final kita jadi seperti apa? Ini ya, 0,001 X kuadrat dikurangi 0,002. Seperti itu ya. Terima kasih banyak. Oke. Jadi seperti itu. Itu bagaimana kita mencari YP. Ya. Nah, lalu ini contoh kasus lagi ya. Masih contoh kasus yang sama. Misalkan dari awal kita sudah tahu kondisi batasnya adalah saat Y sama dengan 0, saat X sama dengan 0, Y-nya adalah 0, dan saat X sama dengan 0, Y aksennya sama dengan 1,5. Ini adalah kondisi batas kita. Nah, ingat, kondisi batas di sini selalu hanya bisa digunakan untuk mencari nilai konstanta dari YH. Selalu hanya bisa digunakan untuk mencari nilai dari konstanta dari YH. Tidak bisa digunakan untuk mencari nilai konstanta dari YP. Cara mencari nilai konstanta dari YP itu seperti yang tadi saya tunjukkan. Cari opsi YP yang ada di tabel yang tadi yang saya tunjukkan. Kemudian tuliskan YP-nya dengan menunjukkan konstanta-konstanta yang harus diselesaikan, lalu samakan dengan persamaan utama. Sisi kiri disamakan dengan sisi kanan, hasilnya harus sama, kita bisa mendapatkan seluruh konstanta yang diperlukan untuk YP. Seperti ini. Permisi Pak, mau nanya? Ya, silakan. Siapa ini?
Ikhlas, Pak. Maaf, Pak, Oke, tadi gimana? sinyal saya agak bermasalah, Pak. Ini Mhm. saya bingung. Ini kenapa ada 2K2 ya, Pak? 2K2 mana? Yang ini, Oh Pak. ini, Iya. ingat ya, kan saya menyamakan sisi kiri dengan sisi kanan. Sisi kiri saya adalah Y double aksen ditambah Y sama Y double aksen ditambah Y. Sisi kanan saya ada 0,001 X kuadrat. Jadi, YP itu kan salah satu solusi, kan? Nah, sehingga kalau YP itu kita masukkan ke persamaan utama, karena dia solusi partikular ya, solusi partikular untuk kasus non homogen. Oke, saat kita masukkan YP ini ke persamaan utama kita, harusnya dia memenuhi persamaan utama tersebut. Kebayang nggak, Ikhlas? Kebayang, Pak. Nah, jadi saya masukkan dia ke persamaan utama saya. Nah, itu ada Y double aksen kan? Ditambah Y sama dengan 0,001 X kuadrat. Oleh karena itu, saya turunkan YP-nya 2 kali, ditambahkan dengan YP, hasilnya harus sama dengan 0,001 X kuadrat. Seperti itu. Nah, penurunan YP 2 kali, hasilnya itu ini. 2K2 itu. Benar nggak itu? Oh, iya, Pak, ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, itu. Pak, saya mau nanya. Gimana, Yusuf? Kalau misalnya RX-nya itu nggak ada di tabel yang tadi Bapak buat, gimana? Ya, itu berarti nggak ada solusi, tidak ada solusi yang sudah diketahui ada. Nah, dalam hal itu mungkin jadinya kamu harus studi lebih lanjut apakah ada yang sudah membuat solusinya. Kalau misalkan tidak ada, ya berarti harus coba dicari sendiri secara analitik. Nah, tetapi untuk kasus kita pembahasannya tidak akan sedalam itu. Kasus kita yang akan saya berikan nanti pada saat ujian terbatas hanya yang ada di tabel saja. Oke, Yusuf? Ya. Ya. Seperti itu. Itu bagaimana cara mencari YP. Nah, ini solusi akhirnya juga kita harus tahu. Kita coba bareng-bareng untuk mendapatkan solusi akhirnya. Nah, ingat ya tadi, solusi akhir kita itu adalah YH plus YP. YP-nya kita sudah dapat. Harusnya itu salah ya. Urut-urutannya adalah kita cari YH terlebih dahulu. Tapi ini karena saya ingin menunjukkan bagaimana cara mencari YP, saya cari YP terlebih dahulu. Nah, solusi akhir kita itu harusnya seperti ini. YH X ditambah YP X. Fungsi X. Nah, YH ini adalah solusi general, solusi general untuk kasus homogen yang kita saat itu sedang bahas. Jadi, YH ini adalah solusi general untuk kasus ini. Y double aksen plus Y sama dengan 0. Nah, untuk kasus itu solusinya apa? Kalau nggak salah kemarin saya sudah sempat bahas ya. Saya sempat bahas atau tidak? Saya lupa ya. Saya sudah sempat bahas atau belum? Untuk kasus itu. Ada yang masih ingat nggak? Itu apakah kita sempat bahas atau tidak itu solusinya? Kalau seingat saya kok ada ya? Oh, nggak ada, beda. Ya sudah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, solusinya seperti apa? Solusi homogen ya, solusi general untuk si homogennya itu. Ada yang bisa bantu saya? Pak, yang ini ternyata ada sih, Pak. Y double aksen plus Y sama dengan 0. Itu solusinya apa waktu itu? Kalau nggak salah tuh Y sama dengan A1 sin X plus A2 cos X. Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi kita sudah dapat solusinya ya. Solusi homogen ya. YH fungsi X itu adalah, tadi apa tadi? A1 sin X plus A2 cos X. Plus A2 cos X. Oke, nah sekarang kalau kita ingin mencari
tahu solusi general secara keseluruhan, kita berarti sudah bisa dapat kan? Solusi general secara keseluruhan adalah penjumlahan dari YH dengan YP. Oke, jadi dalam hal ini, solusi general kita secara keseluruhan adalah A1 sin X plus A2 cos X plus tadi YP kita adalah 0,001 X kuadrat minus 0,002. Itu adalah solusi general kita. Solusi general secara keseluruhan. Ya, yang melingkupi homogen dan non homogen. Nah, tetapi itu bukan solusi final. Kenapa ini bukan solusi final? Karena ingat, di awal tadi saya beritahu bahwa sudah ada kondisi batasnya di sini. Nah, kondisi batas itu, seperti yang saya sudah bilang juga di awal, kita bisa gunakan untuk menyelesaikan konstanta dari solusi homogen kita. Ya, konstanta dari solusi homogen kita. Nah, ingat tadi, saat Y sama dengan 0, saat X sama dengan 0, ya, saat X sama dengan 0, saat X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Dan saat X sama dengan 0, Y aksen sama dengan, tadi mana? Y aksen sama dengan 1,5. Coba kita gunakan kedua hal ini, kedua kondisi batas ini untuk mencari tahu nilai dari A1 dan A2. Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Halo? Ada yang bisa bantu saya atau saya langsung tunjuk aja? Yang namanya masih MTM, TB. Mau coba, Pak? Siapa nih? Oh, Theodorus Kevin. Melvin, sorry. Melvin, silakan Melvin. Gimana Melvin? Kalau Y-nya Y0 sama dengan 0 itu berarti A2. Coba masukkan ya berarti ya. Dimasukkan ke sini ya berarti. Saat X sama dengan 0, saat X sama dengan 0, berarti tinggal A2 minus 0,002 sama dengan 0. Oke. Saat X-nya sama dengan 0, sini itu jadi 0 nggak tuh? 0 ya? Iya, Pak. Ini 0, ini 0, ini ada nilainya, ini ada nilainya ya. Iya. Jadi 0 sama dengan A2, oke, dikurangi 0,002. Oleh karena itu kita dapat nilai A2 kita adalah 0,002. Oke, nah sekarang untuk mendapatkan A1 bagaimana? Persamaannya diturunkan 1 kali. Oke, jadi gimana? Y aksen X itu berapa? A1 cos X dikurangi minus A2 sin X. A2 sin X Tambah 0,002X. 0,002X. Udah ya, gitu ya. Nah, saat X-nya sama dengan 0, nilainya harus sama dengan 1,5. 1,5. Ya, ini berarti 1,5 sama dengan cos 0 berapa? 1 ya? 1. Jadi A1, ini sin-nya jadi 0, ditambah Ini 0 juga. Ininya jadi 0. 0 Berarti juga. A1-nya kita dapat ya? Iya. A1-nya sama dengan 1,5. Nah, sekarang persamaan akhir kita, solusi partikular kita secara keseluruhan kita bisa dapat kan berarti? Iya, Pak. YX sama dengan A1-nya kita masukkan ke situ, 1,5 sin X ditambah A2-nya adalah 0,002 cos X tambah 0,001 X kuadrat kurangi 0,002. Seperti itu ya.
Melvin, betul ya? Jadi Betul, Pak. ini adalah solusi general secara keseluruhan, ini adalah solusi partikular secara keseluruhan. Begitu. Jadi urut-urutannya seperti itu. Nah, ini saya jelaskan lagi. Urut-urutannya tadi, yang pertama itu adalah kalau kita mendapatkan kasus non homogen, ya, yang pertama adalah cari terlebih dahulu solusi general homogen ya, YH fungsi X. Ini adalah solusi general dari kasus homogen. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah itu cari solusi general dari YP. Solusi general dari kasus non homogen. Setelah itu yang ketiga, selesaikan konstanta YP untuk mendapatkan solusi partikular non homogen. Untuk mendapatkan solusi partikular non homogen. Seperti itu. Lalu yang keempat, yang terakhir, gabungkan Y, X, itu adalah YH fungsi X, tambahkan dengan YP fungsi X. Tetapi ingat, konstanta dari YH masih belum kita selesaikan. Oke, lalu selesaikan konstanta pada YX, meskipun itu konstantanya cuma tersisa di YH saja ya. Oke, selesaikan konstanta pada YX, konstanta tersisa ya, dengan kondisi batas. Seperti itu. Itu urut-urutannya. Di akhir kita bisa mendapatkan solusi partikular secara umum, secara keseluruhan. Pak, saya mau nanya. Ya, gimana Yusuf? Kan di sini Bapak nulisnya kita harus nyari YH dulu baru YP, tapi tadi itu Bapak nyari YP dulu baru YH. Berarti urutannya itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh dong, Pak? Kadang-kadang tidak terlalu pengaruh, kadang-kadang pengaruh. Nah, tadi kenapa kok saya bisa mencari YP terlebih dahulu baru YH? Karena gini, YP yang saya dapatkan itu bentuknya seperti ini kan. Sedangkan YH yang saya dapatkan, mana tadi YH saya? YH yang saya dapatkan bentuknya seperti ini. Itu kedua bentuknya berbeda jauh. Betul nggak, Yusuf? Betul, Pak. Nah, yang bermasalah itu adalah baik YP maupun YH itu semuanya terdiri dari basis. Intinya adalah basis-basis yang ada di YP dan basis-basis yang ada di YH itu tidak boleh sama. Kenapa kok saya tunjukkan mencari YH terlebih dahulu? Karena YH itu adalah yang pertama kali kita harus cari. YP-nya tidak boleh disamakan dengan YH. Urut-urutannya gitu. Bukan YH-nya yang tidak boleh disamakan dengan YP, tetapi YP-nya tidak boleh disamakan dengan YH. Kebayang nggak, Yusuf? Belum terlalu sih, Pak. Jadi gini, misalkan ya tadi ya, kasus yang sama, tetapi Rx-nya bukan 0,001 X kuadrat. Oke? Kasus yang sama, tetapi Rx-nya bukan 0,001 X kuadrat. Oke? Kasus yang sama, tetapi bentar. Kasus yang sama mana ya tadi ya? Ini kan tadi yang kita coba selesaikan seperti ini ya. Y aksen, Y double aksen plus Y sama dengan 0,001 X kuadrat. Ini sebenarnya adalah saya ingin membahas yang selanjutnya. Nah, ini kalau kasus yang kita
selidiki misalkan, itu bentuknya seperti ini. Y double aksen plus Y sama dengan sin X. Gitu. Oke, tadi ingat, YH yang kita dapatkan dari Y double aksen plus Y itu tadi nilainya apa, Yusuf? A1 sin X plus A2 cos X. Oke, nah sekarang, kalau berdasarkan tabel di atas, kalau Rx-nya adalah sin X, oke, YP kita harus apa tadi? Kita coba lihat ya. Rx-nya adalah sin X. YP kita harus apa? Terus K cos omega X. K cos X plus M sin X. Oke. K cos X ya, sorry. Oke, ini ada masalah ini. YH dan YP kita tidak linear independent. Oke, YH dan YP kita tidak linear independent. Nah, untuk kasus seperti ini, apabila kita sudah ketahui dari awal bahwa YP-nya ternyata sama, basis di YP-nya ternyata sama dengan basis salah satu atau lebih dari satu basis di mana? Basis di homogen, kita bisa lakukan modifikasi yang selanjutnya. Oleh karena itu, makanya tadi saya bilang dari awal, urut-urutannya adalah cari YH dulu, baru cari YP. Karena YP-nya harus menyesuaikan dengan YH. Apabila ternyata basisnya itu sama antara YP dan YH, kita harus pastikan bahwa kita modifikasi YP-nya. Caranya bagaimana? Paling gampang adalah dengan mengalihkan dengan X. Oke? Jadi, bisa jadi seperti ini. X, K, cos X plus M, sin X. Atau kamu boleh tuliskan juga jadi seperti ini. K, X, cos X plus M, X, sin X. Tujuannya apa? Tujuannya agar basis dari YP tidak sama dengan basis dari YH. Baru setelah kalian buat seperti ini, oke, baru setelah kalian buat seperti itu, baru kemudian coba diselesaikan nilai konstanta masing-masing. Kebayang nggak? Berarti kalau udah beda gitu langsung dimasukin ke YP plus YH. Betul. Kalau sudah beda langsung dimasukkan. Tadi kenapa kok bisa YP dulu terus habis itu baru YH? Karena ternyata memang dari awal saya sudah tahu itu beda. Makanya saya kerjakan YP dulu tujuannya untuk menjelaskan ke kalian bagaimana mencari YP. Karena YH kalian sudah tahu dari sebelumnya. Nah yang sekarang, yang urut-urutan paling benarnya bagaimana adalah cari dulu YH, baru cari YP. Begitu. Oke, ini ada contoh kasus lain di mana kita harus memodifikasi ya. Nah, gini, saat kalian mencari tahu nilai YP yang harus kalian gunakan berdasarkan Rx yang ada, oke? Kalau misalkan YP yang kalian dapatkan itu berbeda dengan YH, tadi seperti yang Yusuf bilang, itu kalian langsung bisa memasukkan ke persamaan kombinasi tadi. YX, Y fungsi X, sama dengan YH ditambahkan dengan YP. Itu bisa langsung. Kalau dari awal kita sudah tahu bahwa itu berbeda. Oke, hasilnya berbeda. YH harus didapatkan, YP kalian peroleh juga, ternyata berbeda, itu bisa langsung. Nah, kasus yang sering muncul
adalah apabila diperoleh bahwa YP-nya itu sama dengan YH. Oke, jadi basisnya, salah satu basis itu sama dengan YH. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa mengalihkan YP-nya itu dengan X. Atau kadang-kadang kalau untuk kasus double root ya, untuk kasus double root malah pengerep kalian ini bukan X lagi, tetapi X kuadrat. Seperti itu. Pokoknya intinya adalah dibuat berbeda. Oke? Nah, terus ada satu lagi. Kadang-kadang Rx di kanan, sisi kanan ya, Rx di sisi kanan ini bukan hanya satu term saja, bukan hanya satu suku saja. Bisa jadi Rx di kanan itu adalah kombinasi dari beberapa suku di sini. Misalkan Rx di kanan itu, sisi di sini ya, itu adalah E pangkat 2X plus X kuadrat misalkan. Itu bisa. Rx-nya bentuknya seperti itu. Ini kombinasi dari beberapa Rx yang ada di sini. Ya, beberapa Rx yang ada di situ. Nah, kalau misalkan terjadi kasus seperti itu apabila ada kombinasi antara beberapa Rx yang ada di tabel tersebut, apa yang harus dilakukan? Ya, kalian jumlahkan. Jumlahkan artinya gimana? Oke, E pangkat 2X. E pangkat 2X itu berarti mengikuti ini kan ya, yang bagian ini. Oke, berarti ini jadi salah satu solusi kita. Lalu, X kuadrat. X kuadrat itu berarti mengikuti yang ini. Berarti ini jadi solusi kita. Kita jumlahkan keduanya. Kita jumlahkan bagian ini dengan bagian ini untuk menjadi YP kita. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Maaf Pak, saya Wasim. Saya lupa di bawah itu, di kasus 2, omega itu apa sih? Kok nggak ada omega? Omega itu apa? Kan omega itu ya ini, kalau dalam kasus ini. Gini. Omega itu biasanya kalau yang kasus sebelumnya yang sudah saya bahas minggu yang lalu, atau hari Senin, itu adalah hasil dari ini, apa namanya, bagian imajinernya. Nilai dari bagian imajinernya. Ingat nggak ya? Kemarin itu kan omega itu artinya nilai yang dari bagian imajinernya. Makanya A cos omega X plus B sin omega X. Nah, kenapa yang di bawah tadi tidak ada omeganya? Ya, A sin X plus A cos X tidak ada omeganya, yaitu karena omeganya nilainya sama dengan 1. Oh iya. Kebayang kan? Itu. Iya, Pak. Omega itu kan konstanta sebenarnya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanya, Selamat. Kita masih punya sekitaran 15 menit untuk membahas ini. Kalau tidak ada, mungkin setelah ini saya coba saya coba berikan contoh kasus yang terpaksa kalian harus memodifikasi YP-nya. Pak, tadi kan YP-nya dikali X biar beda. Berarti kan itu persamaannya jadi YX sama dengan YH plus XYP, bukan YH plus YP. Gimana? Yang di kasus kedua. Kasus kedua. Nah, itu kan katanya YP-nya dibuat berbeda dengan dikalikan X. Berarti kan YX-nya ntar jadi YH plus XYP, bukan YH plus YP. Bukan gitu. Jadi YP ini tidak boleh muncul. Yusuf, YP itu tidak boleh muncul yang ini. Karena basisnya dia sama dengan YH. Itu tidak boleh. Haram hukumnya. Jadi YP yang boleh muncul ya ini. Dari awal YP-nya akan seperti itu. Kebayang nggak, Yusuf? Berarti di persamaan akhirnya tetap aja YP-nya yang dikaliin X itu, Pak? Betul. Bukan YP-nya bukan yang K cos X plus M sin X, bukan. Ini haram ini. Oke, kenapa kok haram? Karena basis dari solusi homogen dan
YH ya, basis dari YH dan basis dari YP tidak boleh sama. Basis di antara YH tidak boleh sama, basis di antara YP tidak boleh sama, ya, di dalam YP sendiri itu basisnya tidak boleh sama, di dalam YH basisnya tidak boleh sama. Oke, kombinasi keduanya antara YP dan YH itu tidak boleh sama juga basisnya. Gitu. Oke, kalau misalkan tidak ada, mungkin saya coba langsung aja ya. Contoh kasus di mana kita terpaksa harus melakukan modifikasi. Ya, terpaksa kita harus melakukan modifikasi. Ini contoh kasusnya. Y double aksen plus 3 Y aksen plus 2,25 Y sama dengan minus 10 E pangkat minus 1,5 X. Dengan kondisi batas, saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, saat X sama dengan 0, Y aksennya sama dengan 0. Seperti ini. Saya coba tunjuk salah satu. Yang sudah lama saya nggak tunjuk siapa ya. Atau ada yang mau membantu saya, silakan. Nggak ada. Fadila Layalia. Iya, Pak. Coba bantu saya untuk mencari Y-nya terlebih dahulu, Fadila. YH itu berarti kan solusi homogen ya? Solusi general solution dari homogen ya, kasus homogen. Gimana? Persamaannya gimana? Kurang ngerti Pak sebenarnya, dari tadi bingung. Kalau enggak, ini kalau misalkan gini. Intinya itu ya, kalau misalkan kita memiliki solusi, memiliki kasus non homogen ya, Fadila ya. Oke, solusi dari kasus non homogen kita itu solusi dari kasus non homogen ini kenapa kok nggak mau nulis? Solusi dari kasus non homogen kita itu merupakan penjumlahan dari solusi homogen ditambahkan dengan solusi partikular dari kasus non homogen. Gitu Fadila. Oke, jadi ini adalah solusi keseluruhan kita untuk kasus non homogen. Jadi kasus non homogen itu tidak bisa seenak-enaknya saja kita langsung cari solusi khusus untuk kasus non homogen itu. Jadi untuk kasus non homogen, solusinya itu merupakan kombinasi dari kasus homogen dan juga kasus non homogen. Kebayang nggak Fadila? Kebayang, Pak. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apa? Kalau misalkan kamu agak bingung dengan ini, mungkin kamu sebaiknya ikutin aja, jadi ikutin step by step-nya saja. Nah, sekarang solusi homogen untuk kasus yang saya bahas di sini bagaimana? Yang Y sama dengan E pangkat X bukan, Pak? E pangkat lambda X ya? Oh iya. E pangkat lambda X, oke. E pangkat lambda X, itu kalau diturunkan 2 kali akan muncul lambda kuadrat ya di situ ya? Terus ditambah, ini berarti ada E pangkat lambda X di situ, kali lambda kuadrat ditambah 3 lambda ya? Benar ya? Ditambah 2,25, seperti itu benar kan? Iya, Pak. Sama dengan 0.
nilai lambdanya berapa itu yang memenuhi persyaratan di atas? Persyaratan ini. Kalau kamu bingung, pakai persamaan ABC, Fadila. Kan itu kan untuk mendapatkan nilai lambdanya, kan itu kan nilai lambda yang memenuhi itu adalah nilai yang berhasil membuat ini sama dengan 0, kan? Fungsi tersebut sama dengan 0, kan? Ya, itu kan jadinya persamaan kuadrat, bukan, Fadila? Iya. Kalau persamaan kuadrat kan bisa pakai ABC, kan, untuk menyelesaikan? Lambda 1, 2 sama dengan plus minus, minus, ya kan yang min B kan ya, tapi min B di sini kan ini min 3 berarti kan? Iya. Plus minus akar 3 kuadrat minus 4AC, berarti 4 kali 2,25 gitu ya. Iya, Pak. Dibagi 2A. 2 berarti ya? Iya. Nah, nilainya berapa itu? Bentar. 3 kuadrat berapa? 9. Dikurangi 4 kali 2,25 berapa? Pakai kalkulator lagi nih. 9. 4 kali 2,25, 9. 9 dikurangi 9 berapa? Nah? Berapa, Fadila? Kedengeran banget tuh soal kalkulator. 0, oke. Berarti akar 0 ya. Berarti minus 3 plus minus akar 0 dibagi 2. Berarti ini kan kasus double root ya, bener ya? Nah, Fadila. Ini kasusnya kasus double root. Ini lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 1,5, minus 1,5 kan? Minus 1,5. Iya, minus 1,5 ya. Betul kan? Ini kasus double root. Nah, kalau yang hari Senin kemarin saya sudah bahas, kalau untuk kasus double root, solusinya gimana? Kalau kasus double root, solusinya gimana, Fadila? Coba lihat catatan kamu. Gimana sih kamu? Ya, saya kasih di sini ya. A1 plus A2X dikali E pangkat lambda X. Lambdanya adalah minus 1,5. Ini ya, solusinya ya. Kamu coba lihat lagi catatan kamu ya. Oh iya, Pak. Ini kasus double root itu seperti ini. Ini adalah YH kita. Oke? Oke, Fadila? Oh iya, Pak, ya. Nah, tolong jangan lupa di-review ulang ya, Fadila. Videonya udah saya upload kok. Iya, Pak. Oke. Sekarang saya tunjuk yang lain. Joshua Saragi. Iya, Pak. Untuk kasus ini, kalau tadi kita melihat tabel yang tadi, solusi YP-nya apa? Yang C, E, sigma, pangkat sigma S. Coba lihat, kita lihat bareng-bareng ya. Nah, tadi. Kita maksudnya mana? Ini ya. Yang pertama ya berarti ya. Iya, Pak. C, E pangkat lambda X. Ya itu solusinya jangan lupa dihafalkan ya, karena saya tidak akan memberikan tabelnya pada satu ujian. Berarti C, E pangkat minus 1,5 X. JP kita jadi seperti ini. C, E pangkat minus 1,5 X. Nah, ini ada masalah nggak ini dengan YP kita? Tidak linear independen, bukan, Pak? Betul. Kenapa? Coba ya lihat di sini. Dia sama dengan yang ini kan? Iya. Oke. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan di situ? Memodifikasi YP-nya, Pak. Memodifikasi YP-nya. Harus diapakan? Modifikasinya. Dikali X, Pak. Kali X. Nah, coba dikali X. CX kali E pangkat CX. C kali X kali E pangkat minus 1,5 X. Kok masih nabrak sama yang ini ya? Gimana? Bingung. Oh, enggak, jangan bingung.
kali X lagi. Oh, Oke, iya. kalau yang kayak gini terjadi, kali X lagi. Jadi kan tadi saya bilang, kalau perkaliannya kalau tidak dikalikan X, kalau misalkan dikali X itu sudah cukup dan tidak nabrak dengan yang semua basisnya, oke, cukup sekalikan X. Tetapi kalau misalkan dikalikan X masih nabrak dengan salah satu basis yang lain, ya kita kalikan dengan X kuadrat. Jadi ini jadi seperti ini. Jadi YP kita jadi C X pangkat X kuadrat, C X kuadrat, E pangkat minus 1/2 X. Gitu. Kebayang ya, Yusuf? Kebayang. Nah, sekarang coba masukkan ini untuk mendapatkan nilai C kita ke persamaan utama kita. Persamaan ini. Kan tadi ingat ya, saat kita mengkombinasikan YH dan YP di sini konstantanya sudah harus diketahui kan? Kalau YH konstantanya tidak harus diketahui, tidak ada masalah karena kita baru bisa mencarinya dengan menggunakan kondisi batas. Tapi kalau YP di sini konstantanya harus diketahui. Ya. Cara mencari tahu konstantanya bagaimana? Ya kita bisa pasukan YP kita ke persamaan utama. Coba dimasukkan ke persamaan utama. Ya, YP kita coba dimasukkan ke persamaan utama. Bayangkan ya, Yusuf, urut-urutannya. YP double aksen tambah. Ya, YP double aksen ditambah 3Y aksen ditambah 3YP aksen ditambahkan 2,25 YP sama dengan minus 10 kali E pangkat minus 1/2 X. Itu untuk mendapatkan nilai dari C. Setelah dapatkan nilai dari C, kita masukkan ke persamaan ini untuk mendapatkan persamaan kombinasi antara YP dan YH. Setelah itu, kita selesaikan YH dengan menggunakan kondisi batas. Oke? Ini karena tidak sempat untuk dibahas, dan saya ada sesuatu yang harus saya lakukan setelah ini, dan kelihatannya karena kalian kelamaan tidak dapat PR juga. Oke? PR kalian satu. Ya. Coba ulangi kasus ini. Ya. Ini adalah PR pertama kalian. Ulangi kasus tersebut untuk mendapatkan solusi akhir di mana semua konstantanya sudah diketahui. Nanti saya akan bahas dari sini. Oke. Selain itu, saya kasih contoh lainnya lagi ya. Nah, ini PR pertama kalian ya. Nomor satunya. Nomor satu kalian seperti itu. Ini saya tidak akan membuat PPT-nya, tapi tolong kalian catat sendiri ya, masing-masing. Ini PR nomor satu kalian. Sedangkan PR nomor 2 kalian adalah menyelesaikan kasus ini. Ini adalah kasus penjumlahan. Jadi Rx-nya nanti penjumlahan dari 2 Rx yang ada yang sudah ada di tabel yang tadi saya jelaskan. Ini Y double aksen ditambah 2Y aksen ditambah 0,75Y sama dengan 2 cos X minus 0,25 minus 0,25 sin X ditambah 0,09 X. Itu adalah persamaan yang harus diselesaikan. Dan kondisi batas yang diketahui saat X sama dengan 0, nilai Y-nya adalah 2,78. Dan saat X sama dengan 0, nilai Y aksen ya adalah minus 0,43.
Oke, 2 soal itu saja. Nanti kita bahas bersama-sama hari Senin. Oke, apakah cukup jelas? Ya, PR-nya cukup jelas kan ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi tolong kerjakan baik-baik. Nanti kita hari Senin deadline pengumpulannya adalah hari Senin sebelum kelas. Jadi kalian harus submit PR-nya itu tanggal 23 November sebelum kalau jam 11 itu kedekatan ya, deadline-nya adalah jam 10 pagi. 23 November jam 10 pagi. Oke. Domenico atau Kadek ada di sini? Halo, Domenico? Domenico tidak respon. Ya, nanti saya kontak Domenico. Oke. Jadi nanti link submission-nya lewat Google Form atau MS Team itu nanti akan dibuka oleh Kak Domenico atau Kak Kadek. Oke, itu ya. 2 soal saja, deadline-nya hari Senin. Ada pertanyaan kah? Silakan. Kelihatannya tidak ada ya. Oke, cukup jelas. Kalau gitu kita ketemu lagi hari Senin. Ya, sampai ketemu hari Senin. Makasih, Pak. Yuk, makasih Pak. Makasih, Pak. Kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak.